Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknik Komunikasi Bara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani di berbagai masalah handphone, baik itu hardware dan software. Untuk cara sendiri bisa di offline dan online. Untuk kerusakan tertentu bisa melalui online dengan jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknik Komunikasi Bara. Dan di sini akan kita bahas salah satu kondisi handphone yaitu di Xiaomi Redmi 13C ya. Xiaomi Redmi 13C kondisinya adalah seperti ini, gambarkan pola ataupun masukkan kata kunci. Hal ini terjadi karena sebelumnya lupa dengan pin pola layar yang dibuat. Dilakukan hard reset untuk menghapus pola tersebut. Kemudian di akhir settingan muncul seperti ini harus memasukkan kembali pin ataupun pola yang sebelumnya ada di handphone ini. Hal ini tidak bisa kita masukkan karena sebelumnya lupa. Ada alternatif, gunakan akun Google saya di bagian bawah ini sebagai gantinya. Apabila ingat dengan akun Gmail bisa dimasukkan di kolom email ataupun nomor telepon yang telah disediakan dari verifikasi akun. Masukkan akun email yang ada di handphone ini sebelumnya, kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan password dari akun tersebut, kemudian disetting ke halaman selanjutnya dan handphone bisa masuk ke menu utama, bisa dipakai kembali. Tetapi jika tidak ingat, seperti halnya handphonenya tersangkut verifikasi pola ataupun gambarkan kunci seperti ini, kita harus membypassnya dengan cara ataupun trik tertentu. Akan kita bahas di kali ini di Redmi 13C ya. Oke, kita kembalikan saja untuk halamannya dan langkah yang pertama untuk handphone koneksikan dengan jaringan WiFi seperti ini ya. Untuk di saya sudah terhubung dari sebelumnya dan langkah yang kedua kondisikan baterai di maksimal persentasenya. WiFi dan baterai sudah mendukung, maka dapat kita lanjut untuk eksekusinya. Untuk langkah yang pertama kita tengok dulu untuk posisi HyperOS ya, untuk HyperOS berapa, kemudian Android berapa, ini belum dapat kita ketahui. Namun untuk tampilan dari HyperOS seperti ini biasanya masih dapat kita selesaikan dengan metode senam jari ya. Oke, di sini langkah yang pertama kita siapkan dulu untuk kartu SIM yang ada PIN ya. Terkait bagaimana cara membuat kartu SIM yang diberi PIN, apabila belum bisa ataupun belum punya bisa melihat video di link deskripsi. Saya sediakan link cara buat video cara buat kartu SIM yang diberi PIN ya. Oke, untuk langkah yang pertama, untuk kartu SIM kita siapkan dulu dan kita masukkan ke slot SIM-nya ya. Agar terbaca untuk kartu SIM-nya kemudian nanti meminta PIN dari kartu ini. Kita dorong ke dalam kemudian handphone akan membaca kartu SIM seperti ini, ada PIN yang harus dimasukkan dari kartu tersebut. Kemudian dapat kita dorong keluar dulu untuk kartu SIM-nya, kita dorong. Apabila layar mati sejenak seperti ini dapat kita ketuk powernya agar muncul layarnya kembali. Dapat kita lanjut, kita scroll untuk halamannya ini ke bawah seperti ini, maka di bagian atas akan muncul semacam logo pengaturan. Kita klik di logo pengaturannya ini, dan di sini untuk setelan ataupun pengaturan muncul, berarti ini untuk versi dari HyperOS-nya mungkin masih rendah ya. Coba kita masuk ke pengaturan tentang telepon sebagai judul dan sebagai acuan kemana kita melangkah ya. Oke, untuk versi HyperOS-nya 1.0.4.0, kemudian versi Android-nya di 14 ya. Oke, dapat kita kembali hal ini untuk menengok saja kemudian kemana kita melangkah. Oke, dapat kita lihat tadi untuk versi Android-nya 14, kemudian untuk HyperOS-nya masih di 1.0.4.0, maka kita cari saja yang namanya aplikasi ya. Oke, di sini ada aplikasi yang dimana dapat kita pilih aplikasi ini ya. Untuk kalimat aplikasinya kita klik, kemudian halaman aplikasi akan muncul beberapa pilihan. Di sini dapat kita pilih satu yaitu di kelola aplikasi. Kelola aplikasinya ini kita klik, maka akan muncul halaman seperti ini ya. Kelola aplikasi dan di sini ada titik 3 di bagian atas. Karena di sini tidak ada pembaruan sistem yang berwarna biru di bagian bawah ini ya. Kita menuju ke titik 3 bagian atas ini kita klik, akan muncul dua pilihan, kita pilih di setelan lainnya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang nomor 2 yaitu setelan aplikasi sistem. Kita klik di setelan aplikasi sistem dan dapat kita scroll sedikit ke atas. Di bagian bawah ada logo anak panah yang menghadap ke atas. Pembaruan aplikasi sistem ya. Kita klik untuk pembaruan aplikasi sistemnya ini satu kali. Kita coba di WiFi ini ternyata masih benar untuk pembaru dengan WiFi ya. Kita kembali satu kali, kita kembali lagi satu kali, dan kita kembali lagi satu kali. Maka akan muncul di bagian bawah cari aplikasi yang tadinya belum ada untuk kalimat
perbarui 21 aplikasi, ini mungkin tampilan di luaran sana beda ya. Dan apabila tidak muncul untuk ini di luaran sana, bisa hard reset dulu untuk handphonenya ya, di hard reset dulu untuk handphonenya dengan metode tombol kombinasi seperti, lupa pola itu, di hard reset kemudian lakukan langkah ini. Karena ada yang, seringkali ada yang tidak bisa menampilkan perbarui 2 aplikasi yang berwarna biru ini ya. Oke, dapat kita lanjut, klik di perbarui, 21 aplikasi ini kita klik. Kemudian di sini akan, muncul hal semacam ini, dapat kita, scroll seperti ini. Di sini kita cari, logo pencarian ya, oke, di mana logo pencariannya. Oke, dapat kita apabila tidak ada logo pencarian, dapat kita klik di titik 3 kembali ya. Titik tiganya dapat kita klik, kemudian kita lihat riwayat pembaruannya, kita klik, maka akan muncul semacam ini ya, kosong, maka dapat kita klik, searching-nya ataupun, apa namanya, logo pencariannya. Kemudian kita ketikkan ACT ya, oke, ACT yang sebenarnya kita akan menulis lengkap yaitu activity launcher. Untuk kalimat activity launcher sebelum kita menulis lengkap sudah muncul, kita ketikkan ACT sudah muncul activity launcher, dapat kita klik untuk activity launcher-nya ini. Maka untuk activity launcher yang akan kita install akan muncul ya di baris kedua, boleh di baris yang lain, tetapi di sini muncul activity launcher nomor 2 ataupun baris kedua. Jika tidak muncul untuk activity launcher di luaran sana bisa install P-Launcher kemudian nanti kirim activity launcher dari handphone lain menggunakan, apa namanya, ShareMe ya, setelah install P-Launcher apabila ada yang tidak muncul seperti ini. Oke, apabila muncul seperti ini sama dapat kita klik di activity launcher-nya ini kita install. Kita klik install maka akan berubah menjadi kata buka untuk activity launcher-nya dapat kita klik di kata buka. Kata sanggahan akan muncul dapat kita klik OK, kita tunggu sebentar baru memuat dan sudah terpasang untuk aplikasi yang tadi namanya activity launcher ya. Oke, di kolom pencarian ini ataupun logo pencarian ini dapat kita klik dulu, kemudian kita ketikkan ruang kedua. Ruang kedua apabila bahasa Inggris adalah second space ya, dapat kita ketikkan dulu ruang kedua, tetapi di sini untuk, activity launcher di 2025 ini, tampilannya akan berbeda, yaitu di plugin fitur sistem ya, yang dulu langsung muncul untuk keamanan di ruang kedua itu langsung muncul, tetapi di saat ini tidak muncul, hanya muncul seperti ini ya, plugin fitur sistem. Di second space dapat kita klik dulu ataupun ruang kedua ini kita klik untuk peluncur sistemnya tadi. Di sini dapat kita netralkan dulu. Kita pilih untuk beberapa pilihan ini kita pilih satu yaitu nomor 2 saja ya untuk ruang kedua. Kita klik di ruang kedua yang nomor 2 tadi akan muncul seperti ini, luncurkan aktivitasnya kita klik. Maka akan muncul ruang kedua, hidupkan ruang kedua dan di sini dapat kita klik hidupkan ruang kedua, membuat ruang kedua sedang berjalan. Dapat kita tunggu beberapa saat dulu ya agar untuk tampilan bergantinya ini sudah muncul seperti ini. Dua perangkat, dua ruang, satu perangkat. Di sini dapat kita klik kembali boleh, dilanjut juga boleh ya. Di sini dapat saya lanjut klik lanjut saja, kemudian untuk, berganti antar ruang ini dapat kita klik di menggunakan pintasannya, kemudian kita klik di lanjut. Kita tunggu sebentar, untuk, ini ya tampilan setelan kata sandi sudah muncul, kemudian dapat kita klik lewati. Kita tunggu kembali untuk terbuatnya ruang kedua yang akan tampil seperti ini. Dan di luaran sana apabila terjadi blank ataupun black screen yang lama, silahkan tunggu saja beberapa lama agar muncul apa namanya layar yang ini, navigasi bagian bawah ataupun muncul logo baterai ya. Apabila di luaran sana ada yang terjadi black screen yang terlalu lama, silahkan ketuk-ketuk power beberapa kali dan diamkan saja sampai muncul salah satu gambarmu. Bisa di navigasi ini, bisa di logo baterai. Setelah muncul salah satunya dapat digeser dari bagian atas ini untuk memunculkan pengaturan ini, kemudian klik di pengaturannya. Nanti dapat kembali dan masuk ke ruang kedua seperti ini ya. Oke, setelah masuk di ruang kedua ini dapat kita klik diganti boleh, dimatikan ataupun reboot ulang boleh ya.
untuk diganti ini menjadi ruang pertama dan, ruang yang sesungguhnya karena ini hanya ruang, kedua hanya untuk mengakali ataupun mensiasati FRP tadi. Boleh di sini ganti ataupun reboot ulang ya. Untuk di saya matikan ulang ataupun, reboot ulang. Ini, pengaturannya belum, apa namanya, belum, eee, terfokus di power ya. Saya tekan beberapa lama saja agar muncul seperti ini. Oke, saya matikan ulang saja agar, lebih sempurna untuk sistem perpindahan dari ruang kedua menjadi ruang ke satu ya. Oke, di sini untuk tampilannya akan seperti ini, agak lambat sedikit dan kita coba untuk tunggu perpindahan ruang kedua menjadi ruang pertama ataupun ruang sesungguhnya. Handphone akan mati sejenak, kemudian nanti akan hidup kembali ya. Oke, di sini untuk, menunggu dari loading ini akan, TNJ sedikit, ada sedikit info ya, yang di mana apabila di luaran sana ada yang menyimak video ini sampai di akhir video, ada ucapan terima kasih dari TNJ ataupun Teknisi Niken Suara, ada ucapan terima kasih ya untuk, bagi yang menyimak video ini sampai akhir dan simak saja untuk caranya. Baru muncul HyperOS, tunggu sebentar dan langsung ke menu ruang pertama ya. Ini dapat kita, geser dulu. Apabila tidak bisa kita geser, coba kita, tekan powernya, tidak bisa kita geser ya karena terjadi, bug ataupun error di, layar. Maka dapat kita geser dari bagian atas ini, kemudian kita masuk ke pengaturan. Maka halaman dari pengaturan akan muncul, dapat kita klik kembali, kembali saja sampai di menu, yang selayaknya ataupun menu seperti ini ya. Ini akan terjadi, apa namanya, error layar kembali ya, error layar kembali apabila kita lakukan, penekanan power terkunci seperti ini layarnya, kemudian kita hidupkan, tidak bisa kita geser kembali. Karena ini untuk solusi ataupun jalannya dapat kita masuk ke pengaturan ini, kemudian reset data pabrik ya. Kita masuk ke reset data pabrik, kita masuk ke pengaturan untuk tentang telepon, kemudian kita cari setel ulang pabrik. Kita klik di setel ulang pabrik, kemudian di sini ada seluruh data, kita klik ya. Kita setel ulang pabrik tanpa, buka kunci OM, jadi, tanpa buka kunci OM, semoga bisa, tidak terkunci kembali. Kita tes saja untuk hasilnya. Lalu, perhatian seperti ini kita klik di berikutnya, kemudian kita tunggu sampai, kata oke muncul, kemudian kita klik oke. Kita klik oke, maka handphone akan mati kembali, kemudian nanti hidup lagi ya, dan untuk loading nanti lumayan lama setelah, kita reset data pabrik. Berbeda dengan ini tadi yang hanya reboot ya, karena reboot tadi perpindahan dari ruang kedua ke ruang pertama. Di sini handphone melakukan, reset data pabrik kembali untuk menghilangkan bug tadi ataupun layar yang tidak bisa kita geser tadi, agar menjadi normal 100%. Oke, handphone sudah melakukan erase data pabrik dan di sini sudah muncul, logo Xiaomi, maka dapat kita tunggu untuk loadingnya sebagai, ini, apa namanya, loading ini sebagai, perjedaan video ataupun jeda video, maka loadingnya saya percepat sebentar ya. Untuk video dari loading ini memerlukan waktu yang lumayan lama, maka saya percepat sebentar dan simak video terakhir dari akhir video ini. Untuk video saya jeda sebentar. Sudah diproses untuk loadingnya, kita tunggu sampai di setelan bahasa dan, wilayah. Untuk itu video saya jeda kembali sebentar. Oke, untuk loading sudah selesai, dapat kita lanjut saja untuk settingannya. Kita klik-klik seperti biasa ya, kita setting seperti biasanya dan dapat kita pastikan ataupun kita lihat untuk logo gemboknya sudah hilang ya, di bagian pojok kiri atas sudah hilang meskipun kita reset data pabrik. Kita tunggu sebentar baru mengatur lokasi.
Di halaman ini kita checklist, kemudian kita lanjut memeriksa di kartu SIM, kita lewati saja. Kemudian di jaringan WiFi, coba kita lewati ya, untuk jaringan WiFi coba kita lewati. Tanpa koneksi data, tanpa koneksi WiFi, apakah bisa sampai di menu awal ataupun menu utama ya? Oke, kita klik-klik saja settingannya seperti ini. Dan HyperOS muncul mempersiapkan sistem. Ini sudah bisa kita pastikan bahwa FRP ataupun terkuncinya akun Google yang kita lihat sebelumnya sudah dapat kita selesaikan tanpa komputer, dan cara ini cukup sederhana. Di Redmi 13C HyperOS-nya di 1.0.4.0 ya, untuk Android-nya 14. Sebenarnya ada beberapa macam cara di HyperOS ya, di bawah 2.0 ya. Intinya di bawah 2 HyperOS-nya itu masih bisa kita selesaikan dengan metode senam jari. Namun caranya seringkali berbeda sedikit. Di sini baru mempersiapkan sistem dan kita tunggu selesai, dan simak di akhir video ada ucapan terima kasih dari TNC yang dimana sudah selama ini sudah mendukung channel TNC ataupun Teknisi Nekat Jepara hingga berkembang sampai saat ini. Dan sudah muncul pengaturan selesai, dapat kita klik di logo anak panahnya, kemudian kita tunggu menu utama akan muncul. Kita lihat ada tombol 3 navigasi dan langsung muncul seperti ini. Kita geser-geser bisa, kita netralkan bisa. Coba kita tes kembali apakah terjadi bug ataupun error yang seperti tadi. Sudah bisa kita geser dengan normal ya. Oke, di sini sudah selesai untuk pengerjaan dari Redmi 13C, di mana tadi Android-nya 14, HyperOS-nya di 1.0.4.0. Oke, untuk video ini saya akhiri sebelum saya pamit undur diri. Di sini ada ucapan terima kasih dari TNC yang dimana TNC bagikan setiap bulan 1 kali, insya Allah ya, apabila masih diberikan perkembangan terus di TNC, akan berbagi ucapan terima kasih berbentuk apapun yang dimana bukan materi, bukan material, ataupun bukan sesuatu hal yang istimewa yang bisa TNC bagikan. Di sini TNC apabila ada yang menonton dengan video ini, munculnya video ini, apabila ada yang menonton di video kali ini ya, di video yang ini sampai durasi terakhir ini, maka akan menemukan kata kunci yang dimana akan bisa mendapatkan ucapan terima kasih dari TNC, yaitu berupa kaos YouTube dari Teknisi Nekat Jepara, kaos YouTube ya, dengan cara yaitu komen ataupun memberikan komentar di link di komentar dengan kata kunci yaitu TNC titik Teknisi Nekat Jepara. Komen saja dengan kata ini ya, TNC wajib ada titik Teknisi Nekat Jepara. TNC titik Teknisi Nekat Jepara. Maka bagi pengomen ataupun komentar yang pertama kali muncul dengan kata kunci ini tadi, TNC titik Teknisi Nekat Jepara, yang muncul pertama kali akan kami hubungi untuk mendapatkan kenang-kenangan dari kami, ucapan terima kasih berupa kaos untuk ukuran L dan XL ya. Untuk video ini hanya 1 kali ucapan terima kasih, yang dimana apabila sudah ada komen yang kami sematkan ataupun kami prioritaskan, berarti sudah terterimakan kepada seseorang tertentu yang sudah mendapatkan, itu akan kami sematkan di komen tersebut ya, di komen di video ini. Apabila belum, sampai ke kapanpun video ini akan berjalan untuk mendapatkan ucapan terima kasihnya sebelum ada komen yang TNC sematkan. Oke, untuk video saya akhiri, semoga ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang berkenan untuk video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, komen, tonton, subscribe, serta dukungan maupun support sehingga TNC semakin berkembang sampai saat ini. Untuk kartu SIM saya lepas dulu. Saatnya saya pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknisi Nekat Jepara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.